Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya saya mau ngucapin terima kasih dulu nih buat teman-teman yang sudah hadir ya, menyediakan waktunya untuk bisa ikut di acara literasi keuangan PT Trans-Pacific Finance ya. Apa kabar semuanya? Baik, sehat semuanya ya. Oke, sebelumnya saya mau memperkenalkan diri terlebih dahulu nih. Perkenalkan, saya Novi. Ya, saya akan membantu untuk jalannya agenda literasi keuangan kali ini. Teman-teman ada yang tahu nggak Open Finance? Belum tahu. Belum tahu. Oke, Open Finance itu nanti kita akan bahas nih seputar tentang keuangan. Salah satunya topik yang hangat ini Open Finance. Jadi, sebelumnya saya akan memperkenalkan biografi beliau nih sebelumnya ya. Jadi beliau itu adalah Bapak Rizky Kurniawan. Dipersilakan Bapak. Halo, selamat pagi. Pagi. Silakan Bapak. Selamat pagi sahabat literasi. Pagi. Oke, semangat ya. Oke, tadi sudah di open sama Mbak Novi terkait hari ini tuh kita mau ngapain, mau mempelajari tentang apa itu salah satu materi literasi keuangan. Nah, materi yang cukup menarik nih, ada yang dikatakan Open Finance. Kalau teman-teman pernah melakukan item yang disebutkan di sini seperti mengisi token rumah, betul? Ya, atau mengisi pulsa gitu ya. Makan pernah bayar pakai QRIS kan? Nah ya, terus juga ada pengajuan dong, tentunya pengajuan kredit, baik itu melalui bank atau pihak ketiga gitu ya. Nah, tentu saja mempertimbangkan apa? Aspek promo. Nah, inilah kondisi yang dimana kondisi kita mungkin tanpa disadari itu berlaku sehari-hari, betul ya? Nah, ini yang berbasis sebenarnya terintegrasi dengan apa kita sebut tadi Open Finance, gitu ya. Nah, teman-teman, bisa dikatakan sebuah ekosistem keuangan di Open Finance itu saling berhubungan, di mana dengan lembaga, ya, lembaga untuk jasa keuangan maupun pihak ketiga yang saling berkaitan. Nah, tentu saja di sini akses yang diambil dari lembaga jasa keuangan tersebut atau dari pihak ketiga tersebut. Nah, tentu saja dari pasti akunnya teman-teman akan diintegrasikan, ya. Lalu juga untuk pembayarannya. Kalau dulu kita bahasanya adalah membayarkan segala sesuatunya mesti datang ke bank, ya, konvensional banget ya, atau sudah maju sedikit ke ATM, bayar masukin. Tapi sekarang melalui apa? Melalui gadget teman-teman pun sudah bisa ya, bikin account, terus install aplikasi, bisa melakukan pembayaran tersebut. Nah, tentu saja di sini berhubungan dengan yang namanya skor dari kredit kita masing-masing nih. Jadi kredit keuangan kita masing-masing itu sangat berpengaruh. Misalkan saya bekerja sudah sekian lama, misalkan anggap 2 tahun. Nah, dari sahabat literasi sendiri sudah bekerja 5 tahun. Kira-kira kalau gambaran kredit yang diberikan, lebih percaya mana? Ngasih ke kredit ke saya lebih besar apa ke sahabat literasi? Sahabat literasi ya, karena dari masa kerjanya gitu. Betul sekali. Nah, terkait juga dari customer juga ada customer due diligence juga ya. Dan ada juga harus dikenali dari KYC-nya ya, know your customer-nya. Itu akan menjadi analisa. Inovasi yang ditawarkan dalam Open Finance sendiri ada beberapa nih teman-teman. Yang pertama meningkatkan kemampuan ya. Terus proses pembayarannya juga lebih cepat. Terus platform yang di interface atau yang terintegrasi itu juga itu tidak hanya merupakan aplikasi yang berjalan untuk kemudahan, tapi bisa memberikan tabungan. Jadi nggak hanya penawaran untuk membeli barang maksudnya. Lalu juga memberikan solusi pinjaman nih yang lebih aman dan terpercaya. Lalu juga ada biaya switching yang lebih menguntungkan bagi pengguna. Yang terakhir adalah peningkatan akurasi dan kecepatan pelayanan.
Nah, tetapi ingat, ada di situ ancaman. Mungkin dari teman-teman atau sahabat literasi udah tahu, ada istilahnya jual menjual data, ya. Itu hati-hati itu. Ada aplikasi-aplikasi yang berbasis online itu menjual data-data kita. Jadi jangan gampang ngasih foto KTP, terus ngerekam wajah. Nah ini hati-hati. Dengan menjual data, buat kita mungkin tidak langsung berdampak, tapi akan kemudian hari itu akan berdampak. Kok tiba-tiba dari data saya, misalkan data saya terjual, saya akan ditagih. Kok perasaan saya mendapatkan aplikasi ini saya nggak pernah menginstal. Kok tiba-tiba ada tagihan. Bahkan lebih parahnya, kok ada yang datang debt call ke rumah. Nah, itu repotnya. Itu yang menjadikan kebiasaan buruk ya. Karena di sini kan ancaman. Yang pertama sifat boros, ya. Lalu menggampangkan untuk pembeli. Karena kan memang itu aplikasi itu menawarkan berbagai barang, berbagai kemudahan, ya. Kalau kita lagi tompes, apa tuh tompes? Kantong kempes. Nah itu nggak usah risau, nanti dibantu pay letter. Nah gitu kan. Padahal kita dirasa perlu nggak perlu untuk membeli barang. Karena ada tawaran begitu, jadinya instan buying. Jadi menggampangkan. Dan yang paling utama adalah ini nih, pengambilan keputusan yang buruk. Apa yang kita bisa lakukan dalam menjaga data kita agar tidak itu tadi dijual atau dipakai sama orang gitu ya. Yang pertama proses autentifikasinya. Yang kedua user permission. Ini biasanya direct ke email. Yang ketiga adalah semua instruksi yang disampaikan di platform itu dibaca dengan jelas nih teman-teman. Kadang karena kebutuhan, udahlah saking panjangnya di swipe aja kan, tiba-tiba paling bawah setuju gitu. Setuju padahal nggak lihat ada pengenaan bunga, terus nanti ada penalti ya segala macam itu harus dibaca. Dan pilihlah istilahnya lembaga jasa keuangan yang berdasarkan rekomendasi dan testimoni nih teman-teman. Ini juga sangat penting. Yang terakhir adalah jangan membuka link yang teman-teman tidak paham. Jangan tergiur. Biasanya kalau kita bersosial media lagi browsing itu kan dapatkan promo cashback 100%. Ingat teman-teman, nggak ada cashback 100% itu. Hal lain, ini biar terhindar dari perilaku tersebut atau data kita tersebar, lalu juga ada perilaku kita yang boros gitu ya. Dari sahabat-sahabat literasi bisa membatasi variasi e-walletnya. Dengan cara apa? Tentu saja dengan plafon ya. Bisa jadi plafon belanjanya dibatasi per bulan sekian rupiah, atau untuk belanja per bulan dibatasi cukup misalkan 500.000 ya. Lalu ada perhitungan rasio penghasilannya dari teman-teman atau sahabat literasi sendiri. Juga ada perhitungan riwayat kredit. Nah, ini biasa juga harus diketahui oleh sahabat literasi kemampuan dalam hal untuk membeli atau mengajukan kredit. Misalkan harus mengajukan kredit, kita sendiri harus memahami berapa sih kemampuan yang dimiliki oleh kita. Lalu sahabat literasi juga bisa mengurangi screen time, di mana untuk mengurangi perihal-perihal keinginan beli sesuatu yang tidak semestinya atau kurang penting, itu harus dikurangi. Bisa mengatur preferensi iklan, di mana preferensi iklan tuh pada sosial media kan bertebaran ya. Itu bisa di skip atau dihapus agar keinginan-keinginan yang beli atau keinginan-keinginan memiliki itu bisa dibatasi, tidak boros. Dan terakhir adalah proporsikan pengeluaran. Nah, ini juga cukup penting supaya tidak gampang pengen keinginan beli ini langsung beli, akhirnya apa ujung-ujungnya dengan melakukan kredit pay letter ya. Oke. Nah, cukup dari saya. Sekiranya masih ada yang kurang jelas, boleh bertanya. Terima kasih ya. Selamat pagi dan salam literasi. Ada yang belum jelas?
boleh bertanya? Oke, silakan. Saya izin bertanya. Namanya siapa? Ya, perkenalkan nama saya Melani. Saya mau nanya nih, apakah manfaat open finance bagi konsumen dan bisnis? Oke, bagus ya pertanyaannya ya, sahabat literasi. Yang pertama adalah peningkatan pengguna. Jadi peningkatan pengalamannya. Ya, jadi apa manfaatnya itu salah satunya adalah pengalamannya ditingkatkan. Kita kan yang tadinya belum tahu, karena adanya open finance sendiri, itu akhirnya menjadi tahu. Produk yang tadinya terbatas dijual di satu toko, di satu daerah, kalau tidak di submit ke produk atau aplikasi yang berbasis open finance, kita nggak ada yang tahu. Jadi satu, itu adalah peningkatan pengetahuan ya, pengalaman kita. Terus ada lagi yang kedua, manfaatnya memberikan keuangan atau manajemen lah yang lebih baik dari sisi pengguna. Jadi yang tadinya harus mencari barangnya atau kita berkutat di open finance itu mencari ke satu tempat, nah itu kan waktunya terbuang ya. Belum lagi kalau ada transportasi yang dipakai sama Mbak Melani untuk mencari, itu kan jadi lebih boros. Nah, kalau dengan adanya open finance, manfaatnya salah satunya manajemen keuangannya jadi lebih baik. Gitu. Terus yang ketiga adalah peningkatan efisiensi bisnis nih. Ini yang berkutat sama bisnis, di mana open banking itu meningkatkan efisiensi bisnis dengan memperkenalkan metode pembayaran yang lebih efektif. Jadi katakanlah bisa dikatakan tadinya satu rekening hanya dipakai, tapi sekarang ada multi rekening kan. Mungkin kalau saya ya cukup satu rekening, tapi Mbak Melani kan mungkin bisa lebih dari satu rekening ya. Ada berapa rekening, Mbak? Ada 3, wow ya. Nah itu bisa dimaksimalkan. Lalu yang keempat, manfaatnya adalah lebih banyak inovasi dan tentu saja persaingan, di mana kita bisa membuka data ya sekarang ya. Kalau teman-teman udah masuk ke open banking yang berbasis open finance, itu data itu sangat terbuka. Nah itulah manfaat-manfaat dari open banking itu sendiri, yang dimana korelasinya sama open finance. Oke. Cukup, Pak? Ada lagi yang mau bertanya? Pak, ya, izin tanya, Pak. Boleh. Namanya siapa? Nama saya Anas. Ya. Nah, kalau dari hambatan, Pak, hambatan open finance bagi perusahaan ini ada nggak sih, Pak? Oke, hambatan, dampak ya. Dampak hambatannya itu open finance bagi perusahaan, kalau Mas Anas tadi tanya ya. Tentunya ada ya hambatan-hambatan yang dihadapi. Yang pertama adalah sisi regulasinya, di mana regulasi ini perlu dukungan, perlu diupdate, karena regulasi yang ada sekarang, karena produk-produknya makin maju, nah regulasinya nggak boleh ketinggalan. Itu pertama hambatannya itu. Lalu yang kedua adalah dari sisi bisnis. Nah, hambatan sisi bisnis ini menyangkut biaya investasi atau pengadaan infrastruktur. Nah, itu juga merupakan hambatannya, Mas. Nah, itu yang harus dihadapi. Yang ketiga adalah hambatan teknis terkait tadi kita bahas standarisasi aplikasinya. Kan basis aplikasi ini yang satu minta data NPWP, yang satu minta data rekening tabungan, ya kan? Nah, itu yang belum standar. Nah, itu yang harus juga menjadi hambatannya. Dan yang terakhir itu kalau nggak salah aspek sosial nih. Aspek sosial salah satunya apa? Ya, kemampuan dari pengetahuan literasi kita, termasuk di kelas ini nih. Nah, di mana salah satu perusahaan pembiayaan yang ada di Indonesia, yang di sini adalah Trans-Pacific Finance, itu harus memberikan pengetahuan yang lebih dalam bentuk literasi keuangan. Nah, dari sini kita bisa belajar apa itu literasi keuangan, yang membicarakan tentang open finance, open banking gitu ya. Nah, di rumah nanti mungkin dari sini ada Mbak yang sudah berumah tangga, atau Mas Anas bisa ngasih tahu pacarnya. Bentuk dari open finance itu seperti ini loh.
gitu ya. Jadi pengetahuan-pengetahuannya harus disebarluaskan. Oke, cukup 3 pertanyaan karena waktunya juga terbatas. Saya sudah dikode sama hostnya di belakang. Ya, teman-teman, nanti yang 3 pertanyaan terbaik akan mendapatkan goodie bag dari saya. Kalau tidak ada lagi, saya cukupkan. Terima kasih. Selamat siang dan salam literasi. Oke, kita kasih aplaus lagi dong buat Pak Oki. Baik, terima kasih sebelumnya Pak Oki yang sudah memberikan materi terkait open finance dan open banking ya. Kita akan ada post test dulu ya untuk mengetahui seberapa jauhnya pemahaman buat teman-teman yang sudah mengikuti agenda literasi keuangan ini ya. Jadi, baik, terima kasih banyak atas kehadirannya. Terima kasih juga kepada Bapak Oki sebagai pemateri yang sudah sangat siap sekali ya. Terima kasih buat teman-teman. Salam sejahtera, salam literasi. Selamat pagi. Saya undur diri ya, saya Novianti. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.